Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Priscilian Nurmalitasari dari kelas 1B Ilmu Komunikasi dengan NIM 150322000077. Di sini saya akan mereview materi sosiologi guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar sosiologi di semester 1 ini. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, ada pengantar sosiologi. Sosiologi ini berasal dari bahasa Latin, socius, yang berarti kawan, dan Yunani, logos, yang artinya pengetahuan. Dari pengertian ini nih dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Ada pula objek kajian sosiologi. Kajian sosiologi ini meliputi yang pertama adanya hubungan timbal balik antar manusia dengan manusia lainnya. Contohnya kayak hubungan antara penjual dan pembeli di pasar. Yang kedua ada hubungan antar individu dengan kelompok. Contohnya kayak seorang dosen yang sedang menjelaskan materi di hadapan para mahasiswa. Yang ketiga ada hubungan kelompok satu dengan kelompok lain. Contohnya itu kayak rapat antar organisasi. Ada juga metode-metode dalam sosiologi. Yang pertama ada metode kualitatif, yaitu metode yang tidak bisa diukur dengan angka, tapi nyata dalam masyarakat. Yang kedua ada metode kuantitatif, yaitu metode yang dapat diukur dengan angka, skala, indeks, tabel, maupun formula. Yang ketiga ada metode induktif, yaitu berdasarkan hal-hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik ke dalam hal-hal yang lebih spesifik. Yang keempat ada metode deduktif, yaitu berdasarkan hal-hal yang lebih khusus terlebih dahulu, yang kemudian diambil intinya untuk dimasukkan ke dalam hal-hal yang bersifat umum. Lanjut, bab 2 ada proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial yang merupakan cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem, aturan, norma, dan nilai yang dapat menciptakan kehidupan yang dinamis. Atau dengan kata lain, proses sosial ini dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Ada pula interaksi yang merupakan hubungan yang dimana menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok-kelompok manusia maupun orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dapat dimulai saat itu juga. Mereka dapat saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin saling berkelahi. Aktivitas-aktivitas seperti itu yang termasuk ke dalam interaksi sosial. Ada pula syarat interaksi sosial, yang pertama adanya kontak sosial, yaitu yang dapat berlangsung dalam 3 bentuk, antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Yang kedua adanya komunikasi. Seseorang memberi pesan pada perilaku orang lain, perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Yang kemudian orang yang menerima perasaan itu memberikan respon terhadap perasaan yang disampaikan tadi. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang pertama adanya kerjasama. Kerjasama ini timbul apabila orang-orang memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, persaingan. Dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari sebuah keuntungan dengan cara menarik perhatian halayak ramai. Lanjut, bab 3 ada kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Tipe-tipe kelompok sosial yang pertama ada in-group dan out-group. Sikap in-group ini pada umumnya didasari pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggotanya. Contohnya kayak sekelompok ibu-ibu yang mengadakan arisan rutin tiap bulan. Sedangkan sikap out-group ini ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme. Contohnya kayak lagi debat. Yang kedua ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer itu di mana anggotanya saling mengenal serta adanya kerjasama yang erat, contohnya kayak keluarga. Sedangkan kelompok sekunder ini merupakan kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan pribadi dan juga tidak bertahan lama. Contohnya kayak hubungan kontrak jual beli. Yang ketiga ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya ini diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah dan kekal. Contohnya kayak keluarga. Sedangkan
Patembayan ini merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Contohnya kayak organisasi suatu pabrik. Yang keempat ada formal group dan informal group. Formal group itu merupakan kumpulan orang yang memiliki peraturan yang emang sengaja diciptakan, contohnya kayak organisasi. Sedangkan informal group itu tidak mempunyai struktur di dalamnya, contohnya kayak sekumpulan pengajian gitu. Terus ada membership group dan reference group. Membership group itu merupakan suatu kelompok di mana setiap orang menjadi anggota kelompok tersebut. Contohnya kayak OSIS atau Karang Taruna. Sedangkan reference group itu merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk suatu pribadi dan perilakunya. Contohnya kayak mahasiswa salah satu perguruan tinggi favorit yang dijadikan sebagai acuan bagi para siswa yang ingin masuk ke universitas tersebut. Terus ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional ini merupakan kelompok yang muncul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sama. Contohnya kayak Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. Sedangkan volunteer itu merupakan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Lanjut ada kelompok sosial yang tidak teratur. Pertama ada kerumunan. Kerumunan ini merupakan sekumpulan orang yang berkumpul secara kebetulan di tempat dan waktu yang bersamaan. Yang kedua ada publik, itu merupakan kelompok yang tidak memiliki kesatuan. Lanjut bab 4 ada kebudayaan dan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Seperti contohnya itu seperti rumah, alat-alat rumah tangga, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, seperti sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Ada pula bahasa, itu baik lisan maupun tulisan. Yang kelima ada kesenian, yang berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Contohnya kayak di masyarakat tertentu, terdapat sistem pengetahuan yang melihat bencana alam sebagai bentuk kemurkaan alam yang dipengaruhi oleh kekuatan supranatural. Ada juga masyarakat yang melihatnya sebagai fenomena alam aja tanpa adanya kekuatan supranatural. Yang ketujuh ada religi, yaitu sistem kepercayaan. Ada pula fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Yang pertama sebagai peraturan atau hukum kemasyarakatan. Biasanya ini peraturannya sengaja dibuat dan mempunyai sanksi yang tegas yang bertujuan membawa suatu perdamaian. Yang kedua ada sebagai petunjuk dalam hidup. Artinya kebudayaan adalah suatu acuan tentang perilaku yang menetapkan aturan-aturan tentang apa yang harusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Lanjut, bab 5 ada lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Proses pertumbuhan lembaga. Lembaga dapat timbul dari norma-norma masyarakat. Norma-norma secara sosiologis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada cara atau usage. Ini nih lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, tapi cuma sekedar sindiran dari orang lain. Yang kedua ada kebiasaan atau folkway, yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas. Lanjut ada adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang berlangsung lama ini dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan menjadi adat istiadat. Siapapun yang melanggar adat itu akan terkena sanksi yang berat. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan, yang pertama dari sudut perkembangannya, ada Prescriptive Institution yang merupakan lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya kayak hak milik, perkawinan, gitu. Lalu ada Enacted Institution yang merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya kayak lembaga pendidikan yang berkaitan sama kebiasaan dalam masyarakat.
Lalu dari nilai-nilai yang diterima masyarakat ada basic institution. Ini dianggap sebagai lembaga yang sangat penting untuk memelihara serta mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Lalu ada subsidiary institution yang dianggap kurang penting itu kayak contohnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Dari sudut penerimaan masyarakat ada approved socially sanctioned institution. Ini nih merupakan lembaga yang diterima masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang, dan lain-lain. Ada pula dari sudut penyebarannya, ada general institution. Misalnya kayak agama. Agama ini merupakan suatu general institution karena dikenal oleh hampir semua orang di dunia. Lanjut ada restricted institution yang contohnya itu kayak agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha yang merupakan restricted institution ini karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini. Dari sudut fungsinya ada operative institution, berfungsi sebagai lembaga yang mengatur tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Lalu ada regulative institution yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu tersendiri. Lanjut bab 6 ada lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Kelas-kelas dalam masyarakat, ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan adalah yang pertama, adanya ukuran kekayaan. Siapapun yang memiliki kekayaan banyak, itu termasuk ke dalam lapisan atas. Sebaliknya, kalau misalkan seseorang memiliki kekayaan yang sedikit, itu termasuk ke lapisan bawah. Yang kedua ada ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau wewenang, itu menempati lapisan atas. Yang ketiga ada ukuran kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati itu merupakan merupakan kelas atas. Yang terakhir ukuran ilmu pengetahuan. Eh, Ilmu pengetahuan sebagai ukuran ini dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Lanjut bab 7 ada kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan. Kekuasaan itu tuh kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain yang menurut kehendak yang ada pada si pemegang kekuasaan itu. Apabila kekuasaan ini terdapat dalam diri seseorang, biasanya orang itu tuh disebut dengan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya itu disebut pengikut-pengikutnya. Unsur saluran kekuasaan yang pertama ada rasa takut. Perasaan takut pada seseorang atau penguasa menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang diikutinya. Orang yang mempunyai rasa takut akan berbuat segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang yang ditakutinya agar terhindar dari kesusahan yang bakal menimpa dirinya. Yang kedua ada rasa cinta. Rasa cinta ini dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya ini positif. Orang lain bakal bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa untuk menyenangkan semua orang. Lalu ada kepercayaan. Kepercayaan ini dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Yang keempat ada pemujaan. Pemujaan dalam sistem ini nih seseorang atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan mempunyai dasar-dasar pemujaan dari orang lain yang berakibat pada segala tindakan si penguasa itu dibenarkan atau seenggaknya dianggap benar. Bentuk-bentuk lapisan kekuasaan. Yang pertama ada tipe kasta, yaitu sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Contohnya ada di India. Terus kalau dilihat di gambar, pada puncak pertama kedudukan penguasa tertinggi itu diduduki oleh raja atau maharaja dengan lingkungannya yang didukung oleh kaum bangsawan, tentara, dan para pendeta. Lapisan kedua terdiri dari para petani dan buruh tani yang kemudian diikuti dengan lapisan paling bawah ada para budak. Yang kedua ada tipe oligarkis, yaitu tipe yang masih mempunyai garis pemisah yang tegas, tapi dasar pembedaan kelas-kelas
Tapi dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentui sama kebudayaan masyarakat. Kalau dilihat di gambar ada macam-macam cara di mana warga negara ini dari lapisan bawah naik ke lapisan atas dan juga ada kesempatan bagi kelas menengah untuk menjadi penguasa. Yang terakhir ada tipe demokratis. Tipe ini nih menunjukkan kenyataan akan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil. Gambaran pola piramida di tipe ini merupakan tipe ideal karena dalam kenyataan tidak jarang mengalami penyimpangan. Setiap perubahan sosial dan kebudayaan itu tuh memerlukan perubahan juga dalam pola piramida kekuasaannya. Lalu ada wewenang, yaitu hak yang terdapat pada seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapatkan pengakuan masyarakat sehingga kekuasaannya menjadi wewenang. Eee, atau dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau, membimbing orang banyak. Ada pula bentuk-bentuk wewenang, yang pertama ada wewenang karismatik, tradisional, dan rasional atau legal. Wewenang karismatik yaitu wewenang yang didasari dengan kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang dan cenderung tidak masuk akal. Kalau wewenang tradisional ini merupakan wewenang yang dimiliki orang-orang yang menjadi anggota kelompok yang sudah lama mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Sedangkan wewenang rasional atau legal ini, merupakan wewenang yang didasari pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua ada wewenang resmi dan tidak resmi. Wewenang resmi itu wewenang yang sistematis dan rasional yang biasanya diperoleh secara resmi. Sedangkan wewenang tidak resmi itu merupakan wewenang yang terdapat pada kelompok-kelompok yang tidak resmi yang diperoleh secara spontan. Yang ketiga ada wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi itu merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan ikatan tradisi yang didasari pada solidaritas antara anggota-anggotanya. Sedangkan wewenang teritorial merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan penguasaan terhadap daerah-daerah tertentu. Yang keempat ada wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencakup semua bidang kehidupan, melainkan hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Sedangkan wewenang menyeluruh ini merupakan merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Lanjut kepemimpinan. Kepemimpinan itu yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Sifat dari kepemimpinan yang pertama bersifat resmi, yaitu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu jabatan. Ada pula bersifat tidak resmi, yaitu kepemimpinan karena adanya pengakuan dari masyarakat. Lanjut ada metodenya, yang pertama dengan cara otoriter. Memiliki ciri-ciri seperti pemimpin yang menentukan segala tujuan atau segala kegiatan kelompok secara sepihak. Yang kedua, cara demokratis, yaitu dengan cara bermusyawarah. Pemimpin mengajak warga untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, ada cara bebas, yaitu pemimpin menjalankan peranannya secara pasif dan penentuan tujuan yang akan dicapai sepenuhnya diserahkan kepada kelompoknya. Bab 8 ada perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial budaya ini merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku, di antara kelompok-kelompok di masyarakat. Ada pula hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Terjadinya perubahan sosial dipengaruhi dengan adanya perubahan budaya yang berupa akulturasi dan asimilasi. Akulturasi itu pencampuran budaya sehingga menghasilkan budaya baru, tetapi budaya aslinya ini masih terjaga atau masih ada. Contohnya kayak wayang. Wayang itu kan menggabungkan antara dua budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya India. Budaya Jawa ini pantulan dari nama-nama tokoh
wayangnya, sedangkan budaya India pantulan dari cerita yang diangkat dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Sedangkan asimilasi ini merupakan pencampuran budaya sehingga membentuk budaya baru, tapi lambat laun budaya yang asli ini akan hilang. Contohnya kayak pencampuran antara musik Melayu dengan sentuhan musik-musik India yang menghasilkan suatu genre musik baru seperti dangdut. Jadi, eh jadi perubahan sosial dan kebudayaan ini mempunyai satu aspek yang sama, yaitu kebudayaan bersangkutan dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. Bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan yang pertama ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat yang disebut dengan evolusi adalah perubahan yang memerlukan waktu lama, yang disertai dengan rentetan perubahan kecil yang mengikuti dengan lambat. Sedangkan perubahan cepat yang biasa disebut dengan revolusi, yaitu perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat. Yang kedua ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Sedangkan perubahan besar eh yaitu yaitu perubahan eh perubahan langsung yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya kayak perubahan kepadatan penduduk. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau memang telah direncanakan terlebih dahulu oleh orang-orang yang ingin mengadakan perubahan di dalam suatu masyarakat. Contohnya kayak program keluarga berencana. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan ini merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya kayak bencana alam. Lanjut, faktor penyebab perubahan sosial dan kebudayaan yang pertama bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Sedangkan berkurangnya penduduk ini juga dapat mengakibatkan kekosongan, misalnya kayak dalam bidang pembagian kerja. Yang kedua, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sebagai contoh, kayak pemberontakan zaman dulu G30 PKI, dengan adanya pemberontakan ini nih menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan politik di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan ada faktor pendorong, yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Eh, Misalnya kayak proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan proses tersebut, manusia akan memperoleh penemuan-penemuan baru. Yang kedua, sikap menghargai dan keinginan untuk maju. Masyarakat merupakan pendorong bagi usaha-usaha penemuan baru. Yang ketiga, sistem pendidikan formal yang maju. Semakin tingginya pendidikan, maka akan semakin besar pula peluang untuk memiliki wawasan seseorang untuk menerima suatu perubahan yang baru. Ada pula faktor penghambatnya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Hal ini biasanya disebabkan hidup masyarakat tersebut terasing atau tertutup. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Suatu sikap yang dimana masyarakatnya ini terlalu mengagung-agungkan tradisi serta beranggapan bahwa tradisi ini secara mutlak tidak dapat diubah. Bab 9 ada masalah sosial dan manfaat sosiologi. Masalah sosial ini nih merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial ini menyangkut dengan nilai sosial dan moral. Ada pula klasifikasi masalah sosial dan sebab-sebabnya.
Masalah sosial biasanya timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Masalah yang berasal dari ekonomis ini contohnya kayak kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Sedangkan dari biologis ini dapat berupa sebuah penyakit. Yang ketiga, faktor psikologis itu biasanya timbul persoalan seperti bunuh diri atau gangguan jiwa. Dan yang terakhir ini pada faktor kebudayaan biasanya persoalan tentang perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya. Beberapa masalah sosial yang penting yang ada di Indonesia ini yang pertama kemiskinan. Kemiskinan. Kemiskinan ini nih dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga serta mentalnya maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang kedua ada kejahatan. Biasanya terjadi akibat ada aki ah, ak ah, adanya akibat kesenjangan sosial di mana si pelaku kejahatan ini memiliki rasa iri dengan orang lain. Contohnya kayak pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain. Lanjut ada disorganisasi keluarga, yaitu perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena salah satu anggota keluarga gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranannya. Contohnya kayak perceraian. Ada pula manfaat sosiologi. Yang pertama, sosiologi bermanfaat menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap toleransi sosial. Sehingga akan terwujud masyarakat yang saling mengerti satu sama lain. Yang kedua, sosiologi bermanfaat untuk menghindari konflik sosial, terutama konflik antar golongan, antar suku, ataupun antar ras. Yang ketiga, sosiologi bermanfaat untuk menghindari dominasi sosial. Misalnya kayak dominasi politik, dominasi ekonomi, maupun dominasi kebudayaan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan, untuk kurang lebihnya mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.